Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 206511005. Saya dari kelas 7A, jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Manajerial. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu materi kepada teman-teman semua guna untuk memenuhi mata kuliah akuntansi manajerial lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Varianti. Baik, kita langsung saja masuk pada materi yang akan kita bahas. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan dan pengendalian, di mana di sini terdapat penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Jadi perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang tak terpisahkan. Perencanaan melihat ke masa depan, yaitu menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Pengendalian melihat ke belakang, yaitu menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkan dengan rencana yang telah disusun. Jadi perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Di sini terdapat siklus dari perencanaan, pengendalian, dan anggaran. Di sini terdapat kelebihan yang didapatkan dari anggaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuat keputusan. 3, menyediakan standar untuk evaluasi kinerja. Dan yang terakhir ada memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Kemudian di sini ada jenis penganggaran. Terdapat beberapa anggaran operasional, anggaran induk, dan anggaran keuangan. Untuk teman-teman bisa dilihat sendiri. Di sini ada anggaran induk adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk anggaran induk biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Di sini terdapat 2 komponen utama anggaran induk. Yang pertama ada anggaran operasional, yaitu aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil utama dari anggaran operasional adalah laporan laba rugi. Kedua, ada anggaran keuangan, yaitu memuat rincian dari arus kas masuk dan keluar serta posisi keuangan secara keseluruhan. Perkiraan aliran yang keluar dan masuk kas diperhatikan dalam anggaran kas. Anggaran operasional terdiri dari perkiraan laporan laba rugi dan disertai dengan laporan pendukung. Yang pertama ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah perkiraan atau proyeksi pendapatan yang diharapkan dari penjualan produk atau layanan dalam suatu periode waktu tertentu, seperti bulan atau tahun. Jadi anggaran penjualan ini sangat penting dalam perencanaan bisnis karena membantu perusahaan untuk mengatur tujuan penjualan, mengalokasikan sumber daya, dan mengukur kinerja. Yang kedua ada anggaran produksi, di mana menjelaskan berapa banyak unit harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung jumlah unit yang diproduksi, diperlukan data jumlah unit yang dijual serta jumlah unit pada persediaan awal dan akhir. Yang ketiga ada anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah anggaran pembelian dan bergantung pada penggunaan bahan dalam produksi serta kebutuhan persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Yang keempat, di sini ada anggaran tenaga kerja langsung, di mana anggaran ini menunjukkan total jam kerja langsung yang diperlukan dan biaya yang terkait untuk membuat sejumlah unit produk dalam suatu anggaran produksi. Yang kelima, ada anggaran overhead. Anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tak langsung, tidak seperti bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Untuk biaya tidak langsung tidak terdapat
hubungan antara masukan dan keluaran. Yang keenam, ada anggaran beban penjualan dan administrasi. Di sini menjelaskan tentang pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi. Sebagaimana halnya dengan overhead, beban penjualan dan administrasi dapat dibagi menjadi komponen tetap dan variabel. Beban yang bervariasi dengan aktivitas penjualan mencakup komisi penjualan, pengangkutan, dan perlengkapan. Yang ketujuh, di sini ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Ialah anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca dan juga merupakan masukan penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Dan terakhir, ada anggaran harga pokok penjualan yang merupakan harga yang diharapkan untuk barang yang dijual. Laporan ini terakhir sebelum membuat laporan laba rugi. Selanjutnya di sini ada pembuatan anggaran keuangan, di mana anggaran lainnya yang terdapat dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Yang pertama anggaran kas, kedua anggaran neraca, dan yang ketiga anggaran pengeluaran modal. Baik, selanjutnya di sini ada penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja. Anggaran yang merupakan alat pengendalian suatu perusahaan yang bermanfaat untuk keperluan suatu perusahaan. Perlu diperhatikan hal penting, yaitu menentukan bagaimana jumlah yang dianggarkan serta membandingkan dengan hasil yang aktual dan membandingkan dampak pada anggaran itu terhadap manusia. Di sini ada anggaran statis, di mana anggaran ini dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan, karena anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas tertentu. Yang kedua ada anggaran fleksibel, di mana anggaran fleksibel ini terbagi menjadi 3 kegunaan utama. Yang pertama dapat digunakan untuk menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan. Yang kedua dapat digunakan untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas tertentu aktual. Dan yang terakhir dapat membantu para manajer menghadapi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan pada berbagai aktivitas. Selanjutnya di sini ada comparative proses. Yang pertama, dimensi perilaku dari penganggaran dibagi menjadi 2 perilaku. Yang pertama, perilaku positif terjadi bila tujuan dari setiap manajer sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, perilaku disfungsional merupakan perilaku individu yang memiliki konflik dasar dari tujuan organisasi. Yang kedua, ada umpan balik terhadap kinerja secara berkala, di mana dapat memberikan laporan penilaian kinerja secara berbeda dalam waktu, menjadikan mereka mengetahui keberhasilan upaya yang telah dilakukan, dapat mengambil tindakan korektif dan mengubah rencana bila perlu. Ketiga, ada insentif moneter dan non-moneter, di mana hal yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi para manajer agar menyerahkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Insentif ini dapat bersifat negatif maupun positif. Insentif negatif menggunakan ancaman hukuman untuk memotivasi, sedangkan intensif positif menggunakan hadiah. Dan yang terakhir di sini ada penganggaran partisipatif. Di sini terdapat 3 penganggaran partisipatif. Yang pertama, penetapan standar yang dapat terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Yang kedua, memasukkan slack dalam anggaran atau mengamankan anggaran. Dan yang terakhir ada partisipasi semu. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis anggaran lainnya. Yang pertama ada anggaran untuk perusahaan jasa dan dagang, di mana pada perusahaan jasa yang mencari laba, anggaran penjualan juga merupakan anggaran produksi. Anggaran penjualan mengidentifikasikan setiap jasa serta kualitasnya yang akan dijual. Karena tidak mempunyai persediaan barang jadi, maka jasa yang diberikan merupakan jasa yang terjual. Yang kedua ada penganggaran dasar nol atau zero base, di mana perusahaan atau pendekatan alternatif operasi yang sedang berlangsung dianalisis dan kelangsungan kegiatan operasi dipertimbangkan atas dasar pertumbuhan atau kegunaan bagi organisasi. Setiap subunit dalam setiap perusahaan memulai dari awal dan menyusun berbagai anggaran untuk setiap paket keputusan yang sedang dipertimbangkan.
Baik, karena materinya udah selesai, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya kurang maksimal. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.